Sikom, kembali lagi bersama saya Yasmin Azahra. Dan di podcast kali ini kita kedatangan narasumber dari perwakilan UKM SMS nih. Boleh kenalan dulu nih Kak ke teman-teman nama ataupun jabatannya di UKM SMS. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Sofian, biasa dipanggil Haris. Saya sebagai Ketua UKM SMS periode tahun ini 2023-2024. Kalau saya Arvina Putri Sakila, biasanya dipanggil Arvina. Jabatan saya di sini sebagai sekretaris. Ya, untuk SMS. Aku panggil Kak Haris dan Kak Vina ya. Ya. Oke, Kak Haris dan Kak Vina. Nah, aku pengen tahu nih Kak, sedikit profil lah dari UKM SMS itu apa sih? Profil SMS sih, sejarahnya ya. Konon katanya sih Kak ada. Konon katanya. Ya, konon katanya. Sedikit nih teman-teman. Ya, sedikit. Konon katanya diceritain dari mantan ketua UKM SMS sih. Cutting dulu, ya. Cutting dulu sih katanya ada beberapa kumpulan anak sih atau kumpulan mahasiswa yang sangat minat nih di bidang seni maupun melodi, tapi dia tidak punya wadah dari kampus gitu. Jadi mereka sepakat ataupun menjadi satu kelompok untuk mendirikan UKM SMS. Mungkin dari situ sih cikal bakal UKM SMS terbentuk. Keren. Jadi mahasiswa TI yang pengen ngembangin bakatnya ya Kak ya di bidang seni tapi gak ada wadah. Jadi Stikom mewadahi mahasiswa tersebut gitu. Dalam bentuk UKM. Ya, kalau boleh disepil nggak Kak visi misinya? Visi UKM kami sih berfokus pada mewadahi pengembangan minat mahasiswa Stikom sih Kak, lebih ke bidang seni ataupun melodi. Misi kami adalah menciptakan wadah yang menarik ataupun baik bagi mereka yang mempunyai pengembangan minat di situ. Kita akan fasilitasi, kami akan mewadahi, dan kita akan mengekspresikan mereka dari minat mereka ke kancah luar tuh, baik itu mengikuti lomba ataupun lain sebagainya. Keren. Oke, ngomong-ngomong lomba nih Kak. Sebelumnya UKM SMS ini apakah pernah mengikuti atau mengadakan pelatihan ataupun lomba nih? Gimana? Kalau lomba sih kita alhamdulillah udah cukup banyak. Yang untuk tingkat nasional baru kemarin itu kita menyabet 6 juara. Untuk yang di tingkat kabupaten kita ada festival band sebelumnya yang diselenggarakan di Libing Sari. Berarti di luar periode yang tahun ini banyak banget ya. Tapi yang periode tahun ini udah ya juga lebih banyak juga. Oke, keren. Kalau di lomba tingkat kabupaten apa Kak? Festival band itu meraih juara berapa? Kalau festival band mungkin kita belum beruntung sih. Kita tapi belum menyabet juara di situ. Tapi untuk tingkat nasional di bidang seni lain seperti baca puisi, desain poster dan lain sebagainya, kita udah banyak gelar sih Kak di Peksis. Oh, yang waktu kemarin itu anggota SMS semua ya. Keren. Borong guys. UKM SMS. Apakah tadi singkatannya? UKM SMS adalah singkatan dari unit kegiatan mahasiswa seni melodi Stikom. Seni melodi Stikom. Apa tuh Kak keunikan dari UKM SMS itu sendiri? Keunikan sendiri sih seperti Kakak tahu sendiri, informatika dengan seni kan adalah yang satu perbandingan yang tidak linear. Iya, benar. Sangat jauh sih. Tapi kebanyakan mahasiswa Stikom memiliki minat di situ gitu. Jadi keunikannya di SMS seperti itu. Jadi kita banyak memiliki programmer yang jago seni, baik itu bisa menyanyi, bisa memain musik, bahkan ada yang bisa menari dan sebagainya kayak gitu sih. Itu bagi saya itu suatu hal yang unik sih di kampus komputer atau kampus TI. Berarti di anggota sendiri tuh cowok cewek hampir sama ya jumlahnya yang ikut SMS. Keren. Terus untuk planning nih Kak, atau rencana kedepannya nih SMS ini mau mengikuti apakah atau mengadakan apa nih?
Untuk kedepannya kita sih ada rencana untuk kolaborasi itu, kolaborasi. sama UKM RPG. Jadi nanti Kita akan mengadakan lomba bareng-bareng sih. Kan di UKM RPG ada Mobile Legends tingkat Sebesuki Raya. Tapi SMS juga akan mengadakan festival band. ya. Tapi masih tingkat kabupaten sih Kak. Maunya dijadikan satu biar acaranya juga meriah dan dua-duanya juga ramai peminat nih Kak. Jadi mau kita collab itu kita adain acaranya di satu dan ada gebernya juga di malamnya. Jadi biar kesan meriah banget lah. Itu untuk berarti kesepil sedikit nih ya, mau ngadain festival band tahun ini, periodenya Kak Haris ya. Itu menutup kemungkinan nggak sih kalau UKM yang lain ikutan kolaps atau cuman UKM RPG aja? Dari UKM SMS sendiri sih tidak menutup kemungkinan untuk collab dari UKM yang lain sih untuk memeriahkan acara tersebut, dan kita juga butuh beberapa tenaga dan lain sebagainya. Mungkin monggo yang bisa join dari UKM lain, monggo bisa join, terutama yang mes sendiri nih. Ya boleh ya bagian dokumentasi dan sebagainya ya kita bisa dikembangkan di situ. Oke. Berarti kalau kedepannya mau ada collab juga nggak Kak sama Badan Eksekutif Mahasiswa sendiri? Kalau pikiran ke situ sih nggak, belum. Ya masih belum sih, masih belum rencana ke situ. Mungkin ada. Ya mungkin ada sih kalau dibutuhkan ataupun ada waktunya untuk proker lain ataupun proker yang akan kita jalankan. Dan kita juga kan masih di bawah naungan Pemda, jadi secara tidak langsung ya kita sudah collab dengan BEM dan sebagainya itu. Aku tuh tahu kan kayak SMS itu kan aktif di Padus ya. Itu latihannya apa tertentu aja atau gimana? Kalau Padus terus itu yang lain mungkin yang latihan band gitu. Kalau untuk latihan rutin sih udah terjadwal ya. Udah ada jadwalnya. Udah ada jadwalnya sih, tinggal kita laksanain aja. Cuman kemarin kita terbentur ngambil dana untuk latihan itu, terbentur mau UAS juga. Jadi mau nggak mau kita tunda dulu nih latihannya. Selesai UAS mungkin kita aktif kembali. Tapi aku lihat kalau setiap tahunnya wisuda Stikom ya yang paling performnya itu dari UKM SMS dari Padusnya, terus itu nyanyi solo, terus itu band akustiknya ya Kak ya. Jadi setiap tahun SMS selalu perform ini di wisudanya Stikom. Ya, untuk di wisuda Stikom sendiri sih kita menjadi pegawai wajib. Istilahnya kayak pegawai wajib lah kita untuk meriahkan di acara di acara wisuda aja sih. Kapanpun kalau SMS diminta untuk memberikan suatu acara yang ada Stikom, kita pun siap. Kalau siapa tahu nih dapat tawaran undangan acara di eksternal kampus, menerima nggak nih UKM SMS? Kalau di eksternal kampus sih kita sangat buka lebar ya, apalagi kita mau memperlihatkan lah, mempromosikan Stikom juga keluar. Jadi justru kalau dari eksternalnya itu sangat memungkinkan dan bagus banget gitu buat kita bisa explore keluar gitu. Dan juga sudah ada planning sih, ada beberapa kafe yang minat untuk perform di kafe mereka, terutama di akustik sih minat. Ada beberapa kafe yang sudah masuk dan tinggal jalanin aja sih. Oh gitu. Terus aku kepo nih, gimana sih caranya daftar di UKM SMS? Atau nggak boleh nih kalau nggak punya bakat di bidang seni, itu gimana Kak? Monggo Kak. Untuk kalau daftarnya sih simpel aja Kak, yang penting ada niat sama bakat. Jadi nanti kalau sudah dua-duanya itu ada, terus nanti tinggal dikembangin lagi bakatnya nih. Jadi lebih ke ada niat sama kemauan yang penting. Kalau misalkan nggak ada bakat, nanti dia bisa diasah di SMS itu gitu. Oh gitu. Ya. Yang penting punya niat dan
komitmen gitu ya. Penting ya. Mau belajar. Ya komitmen maupun mau belajar ya, meskipun tidak punya bakat nih di bidang seni dan sebagainya. Bisa Monggo. dikembangkan di situ ya. Kita tampung dan kita kembangkan. Banyak teman-teman kita yang sudah dalam artian bisa. Jadi teman-teman juga bisa belajar bareng dan sebagainya. Ya, termasuk saya. Ya. Dan banyak sih ya. Kan seperti Kak Yasmin kan pintar baca puisi nih. Nah, Oke. mungkin bisa dipelajari di SMS itu. Iya sih. Emang wadah banget, apalagi kan butuh refreshing juga ya anak TI ya. Jadi di bidang seni itu nggak ngebosenin gitu. Betul Kak. Terus kalau udah tergabung nih, apakah hanya bidang seni aja ilmu yang didapat dari segi anggota? Apa ada yang lain Kak? Kalau ilmu sih banyak sih yang kita dapat di SMS, terutama ilmu berorganisasi sih. Bagaimana kita cara mengelola organisasi dengan baik, mengatur kerjasama antar tim atau iya, benar, dari tim SMS sendiri dan lain sebagainya. Banyak soft skill maupun hard skill yang kita dapatkan ketika kita join di UKM kami atau UKM SMS. Tidak melulu melulu Tentang bakat seni, ya, tentang melulu bakat dan lain sebagainya. Kita juga memadai dan lain sebagainya. Mungkin latih speak ini Kak, kan public speaking dan sebagainya, kita juga ada memadai seperti itu. Jadi di UKM SMS sih tidak terkesan hanya latihan dan sebagainya gitu. Kita juga menjaga kebersamaan, keharmonisan antar tim dan sebagainya. Oke. Pencapaian yang ngena banget nih Kak dari mungkin segi anggota ataupun alumni dari UKM SMS tuh apa sih? Ya nggak harus semua sih, sebutin mungkin contohnya beberapa. Ya udah disebutkan dari Kak Vina tadi, pencapaian yang ngena sebagian, dan saya bangga banget kepada anggota saya atau teman-teman saya di UKM SMS, yaitu sudah banyak gelar, dan itu tidak cuma satu, kita ada 6 di Peksis. Itu kita mengirimkan 10 orang, ada yang ikut double, dan itu menang semua Kak, gitu. Jadi itu suatu kebanggaan bagi saya maupun pihak teman-teman yang lain. Di bidang seni itu kita bisa gitu, kita nunjukin kalau Stikom tuh bisa gitu kan. Katanya kalau tahun-tahun kemarin kita hanya di beberapa bidang lomba saja kan katanya. Alhamdulillah sekarang hampir mendominasi lah dari kampus lain. Kita tidak kalah saing dari kampus lain juga. Iya. Harapan untuk UKM mungkin ataupun untuk mahasiswa Stikom ataupun untuk UKM yang lain boleh disampaikan nih dari Kak Vina dan Kak Haris. Iya, kalau untuk harapan sih kedepannya kita untuk selalu mengembangkan bakat sama minat. Jadi kayak kita tuh tersalurkan gitu Kak. Jadi nggak cuma dipendem aja, kayak kita punya bakat itu kita pendem sendiri. Jadi kalau bisa dikeluarkan, terus nanti Stikom bakal mewadahi dan membimbing gitu. Jadinya fungsi UKM itu untuk menyalurkan bakat dan minat mahasiswa teman-teman yang lain gitu. Ya, lebih menjelaskan dari Kak Vina sih, untuk teman-teman semua sih, kalau apabila mempunyai bakat ataupun minat dan sebagainya, tolong disalurkan gitu Kak. Jangan dipendem misalnya, apalagi banyak sih event-event yang membutuhkan anak-anak berbakat seperti teman-teman semua. Tolong jangan dipendam ataupun disimpan sendiri bakatnya ataupun Pelit ilmu malu, ya pelit kesannya. ilmu dan sebagainya, kesannya seperti itu. Jadi kan kita ada beberapa banyak UKM tuh Kak. Jadi di UKM sendiri ini kan ada bidangnya masing-masing. Bidangnya masing-masing dan bisa dikembangkan, dan Iya, itu bener banget. bisa menjadi senjata promosi Stikom juga gitu. Jadi itu sih pesan dari saya, jangan pelit ilmu. Bukan kita ini menunjukkan bakat, bukannya sombong ataupun gimana ya. Stikom juga butuh gitu, minat dan bakatnya kalian di bidang non akademik gitu, dan akan diwadahi oleh Stikom
yaitu dari UKM sendiri. Oke. Bagus banget Kak Haris pesannya. Terima kasih aku ucapin perwakilan dari teman-teman UKM Match ya udah mau hadir sebagai perwakilan UKM SMS. Nah, itu tadi teman-teman perwakilan dari UKM SMS. Saya berharap buat teman-teman mahasiswa Stikom nih khususnya yang ingin ngembangin bakatnya ataupun ngembangin soft skill non akademiknya, di Stikom ada wadahnya. Beberapa UKM itu mewadahi sesuai bidangnya masing-masing. Oke, saya Yasmin Azahra, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.